Walaupun harganya bisa mahal buat apartemen, di sini tuh ada bantuan namanya CAF. Halo semuanya, nama gue Restu Lesmana. Buat kalian yang belum tahu, gue ini adalah pelajar Indonesia yang lagi menempuh pendidikan di Perancis. Dan ya, gue tinggal di Perancis. Buat kalian yang udah tahu, comment tu vas? Jadi video kali ini gue bakalan ngejelasin biaya hidup di Perancis. Buat kalian yang penasaran, berapa yang harus dihabiskan per bulannya buat nggak, gimana sih? Gue aus. Ya, jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin biaya hidup per bulannya di Perancis. Sekali lagi, biaya hidup per bulan orang-orang tuh kan beda ya. Jadi ya gue bikin rata-rata aja, yang paling sedikit berapa pengeluarannya sama yang paling banyak pengeluarannya berapa. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kalian tahu, ada tombol yang di bawah namanya. Jadi sebelum nonton video ini, gue mohon bantuan kalian buat subscribe di bawah, help this channel reach 1000 subscriber. Ya udah, pokoknya boleh subscribe, boleh terserah kalian. Tapi setahu gue sih subscribe itu gratis. Ya, beri like di video ini, share buat teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang Prancis. Abis itu ya udah, let's get into the video. Sekarang yang paling pertama itu biasanya yang orang pengen tahu itu adalah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal di Prancis itu ada banyak macam jenisnya. Well, sebenarnya banyak macam jenisnya, cuma gue bakal ngejelasin beberapa doang yang setahu gue gitu, yang paling sering disewa gitu sama orang-orang di sini yang gue kenal gitu. Jadi sebelumnya setiap kota itu memiliki harga yang berbeda-beda. Tapi yang paling jelas adalah Paris itu adalah kota yang paling mahal buat tempat tinggal. Karena it's Paris gitu, itu adalah ibu kota. Voilà. Jadi tempat tinggal itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada studio. Nah, studio ini tergantung besarnya berapa. Studio itu memiliki semuanya, ada kamar mandi, ada dapur, ada tempat tidur. Ya, itu yang paling pas buat kalian yang pengen tinggal sendirian gitu. Dan rata-rata harga studio itu yang paling murah bisa 400 euro menurut setahu gue sih ya. Kalau misalkan ada yang lebih murah lagi, hebat, bisa ketemu. Tapi setahu gue sih yang paling murah 400 euro sampai 1000-1200 euro per bulannya. Ada, itu yang paling mahal gitu. Jadi emang tergantung kota sama tergantung hokinya. Kalau misalkan dia jago nemuin apartemen itu, nemuin studio yang bisa di bawah 400 euro, itu beneran hebat gitu, bisa dapet. Cuma kalau gue sih belum pernah dapet yang 400 euro di bawah 400 euro studio gitu. Udah dapet kamar mandi, dapur, kamar gitu. Itu sulit menurut gue. Itu 400 sampai 1200 euro. Kemudian yang kedua itu ada cruise atau chambre université. Jadi itu dia jatuhnya kayak kamar di universitas, jatuh kayak asrama sih jatuhnya. Dia tuh harganya rata-rata di kota lain tuh 200-an euro. Cuma kalau di Paris itu jelas 400-an euro. Jadi jauh lebih mahal. Cruise itu yang paling sering diambil lah sama mahasiswa, soalnya dia termasuk murah kan. Itu yang paling murah, 200 euro dan 400-an euro di Paris. Itu doang sih. Gue nggak mau ngejelasin terlalu banyak karena gue pengen biaya hidup kayak ya udah biaya hidup gitu. Kalau misal gue ngomongin tentang apartemen itu bakal panjang lagi urusannya, jadi gue bakal ngejelasin sedikit aja. Jadi kalau misalkan kalian mau, kalian juga bisa colocation. Colocation itu ngekos jatuhnya atau tinggal sama orang lain. Colocation itu bisa dilakuin di studio ataupun di rumah. Jadi misalkan kalian mau nyewa kamar gitu, kalian bisa di studio tinggal sama orang Perancis, atau mungkin kalian bisa ngajak teman kalian yang orang Indonesia buat nyari rumah atau nyari apartemen buat colocation bareng-bareng gitu. Itu bisa. Harga colocation itu sekali lagi tergantung kontanya. Jadi gue bakal ngasih range dari, gue sih nggak pernah ketemu yang 200-an euro ya. Jadi gue bakal naruh ya paling murah 300 euro lah. 300 sampai taruhlah 700 euro. Misalkan di Paris gitu, setahu gue ada yang buat ngekos doang, buat tinggal sama orang aja ada yang bisa nyampe 700-800 euro. Sekali lagi kalau misalkan salah, mohon maaf, gue gak tinggal di Paris soalnya. Tapi rata-rata segitu. Jadi ya udah, setuju aja. Nah, itu colocation. Pengeluaran per bulan pertama itu yang paling sedikit gue bikin yang paling murah 350 euro. Dan yang paling mahal itu 1200 euro. Itu buat rumah doang.
Walaupun harganya bisa mahal buat apartemen, di sini tuh ada bantuan namanya CAF. Jadi kalian bisa ngajuin CAF. Itu tuh bantuan sosial dari pemerintah buat kalian yang mau dapat bantuan buat bayar apartemennya. Itu ngebantu banget. Gue juga nggak pakai CAF. Rajin-rajin ngurusin CAF karena itu ngebantu banget buat kita orang-orang yang butuh duit lah. Selanjutnya, sumpah gue aus by the way. Ngevideoin sambil puasa. Seret juga ya. Transportasi. Nah, transportasi ini bisa transportasi umum atau transportasi itu bisa transportasi umum ataupun transportasi itu bisa transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Terserah kalian. Kalian tajir mau beli mobil, oke silahkan. Gue sih nggak pernah beli mobil. Cuma gue selalu pakai transportasi umum karena menurut gue transportasi umum tuh ya enak dipakai gitu. Tapi sekali lagi tergantung kotanya. Kalau kotanya Paris, waduh mahal pak. Transportasi umum di Paris itu namanya Navigo dan dia tuh harganya per bulannya itu bisa 60 sampai 70 euroan. By the way, transportasi umum itu 60 sampai 70 euro tadi itu ya bisa naik metro, bisa naik bus, bisa naik tram, bisa naik Gojek, bisa nggak ya? Cuma kalau misalkan di kota-kota lain hampir semuanya sih sama ya. Jadi bisa harganya itu bisa dari 30 sampai 35 euro per bulannya buat transportasi selain di kota Paris. Cuma sekali lagi bisa tergantung sama umur kalian. Kalau misalkan umur kalian lebih tua, misalkan di atas 26, itu harganya bisa lebih mahal dari 30 tadi. Kalau di sini di Lyon itu tuh kakak gua harus bayar 60 euroan per bulan. Jadi ya tergantung kota, tergantung umur. Makanya kalau misalkan kalian tua ya sorry aja. Transportasi dahan. Listrik dan gas. Well, listrik dan gas penting nggak ya diomongin? Ya 50 sampai 80 euro sih. Itu kadang-kadang kalau misalkan di biaya apartemen itu tuh ini termasuk harga listrik sama air atau enggak. Nah itu biasanya kayak gitu. Tergantung sekali lagi sama tempat kalian tinggal. Gila, gue berapa kali udah ngomong itu. Internet. Nah internet ini sangat penting buat situasi yang sekarang gitu. Internet adalah hal yang paling penting. Dimana ya kalian juga mau nelpon anak sama keluarga yang di Indonesia ataupun tugas, semuanya butuh internet sekarang. Nah internet di sini berbeda-beda. Ada free, ada Orange, ada SFR, ada Lika Mobile, ada Sima Mobile, ada banyak pokoknya. Kita ngomongin abonemen ya, berlangganan lewat nomor HP kalian. Ini masih internet HP gitu, gue belum ngomongin wifi. Itu tuh bisa dari 10 euro sampai 30 euro. Ada tergantung harganya. Jadi di sini tuh nggak kayak ngisi ulang internet ataupun ya gitu, nggak. Dia ini per bulannya gitu. Bulannya berapa buat berapa giga? 10 euro paling murah. Ada juga sampai 30 euro dan nggak sampai 50 euro pun ada. Iya sampai 50 euro ada. Mahal ya? Biasanya udah dapat internet yang bagus lah, yang mahal mah bagus dan kuotanya banyak gitu. Nah wifi, buat masang wifi ada berbagai jenis macam ininya, cuma harganya rata-rata 30 sampai 50 euro. Itu buat pemasangan wifi unlimited. Belanja mingguan. Nah ini belanja mingguan ini paling penting nih. Kalau misalkan kalian nggak ada duit buat makan keluar, kalian harus belanja mingguan, makan di rumah. By the way, kalau misalkan kalian mau merantau itu penting banget loh buat masak sendiri. Sumpah gue harus ngomong. Well, tergantung sih kalian mau belanja mingguan apa belanja per bulan apa gimana, terserah kalian gitu. Cuma kalau gue per minggu biasanya. Per minggu itu kalian, by the way, kalau misalkan kalian mau, kalian bisa ngabisin 10 euro per minggu pun kalian bisa di sini. Atau kalian mau yang standar, yang biasa aja. Atau mungkin kalian bisa lebih sedikit dari 10 euro, soalnya tergantung orang cuy. Kalau misalkan gue sih nggak pernah ya per minggunya di bawah 10 euro karena gue kadang-kadang beli banyak bahan gitu buat makan. Jadi ya taruhlah yang paling murah 10 euro per minggu, which is per bulan ada 4 ya udah 40 euro. Ini yang paling sedikit. Per minggu tuh ada yang nyampe 40 euro belanjanya, 50 euro. Kita taruh 40 euro aja lah kita. Berarti 4 kali 4 16, 160 euro. Jadi belanja tuh yang paling sedikit tuh per bulannya 40 euro, yang paling banyak 160 euro. Sekali lagi tergantung orang. Ini gue nggak bikin perhitungannya yang paling murah sama yang paling mahal. Kalian bisa milih, tergantung kalian. Having fun, nonton, ngebar, tergantung kalian kan mau ngebar apa enggak. Biasanya orang-orang kan kalau di sini kan nongkrong ya ataupun keluar gitu ya, mereka ngebar atau nonton. Sekarang sih bioskop masih tutup ya. Restoran ya paling murah tuh 15 euro lah buat keluar hangout gitu, 15 euro.
Ada juga ya orang kalau having fun bisa nyampe ya 30 euro, 50 euro lah taruh. Jadi satu hari, makanya sekali lagi tergantung kalian gitu. Kalian tuh demennya jalan-jalan setiap hari per minggu, pasti kan kalian juga ada tugas atau ada kuliah gitu. Kita taruh per bulannya paling murah tuh 50 euro bulan jalan. Ada yang bisa lebih murah 35 euro. 35 euro per bulan buat having fun. Ada yang bisa nyampe 100 euro. Jadi gue bikin 35 euro sampai 100 euro per bulannya buat having fun. Kayaknya bisa dikalkulasiin sih. Jadi yang pertama, lojemong harganya paling murah segini, paling mahal segini. Kemudian tadi gue ngomongin apaan? Transportasi yang paling murah segini, yang paling mahal segini. Kemudian internet yang paling murah segini, yang paling mahal segini. Wifi paling murah segini, paling mahal segini. Belanja mingguan paling murah segini, paling mahal segini. Kita kalkulasiin segitu. Tergantung kalian. Kalau misalkan kalian tipe orang yang bisa hemat, kalian bisa segini gitu, atau bisa lebih murah lagi dari segini, itu bisa. Cuma yang paling mahal segini dan bisa lebih mahal lagi dari segini gitu. Makanya tergantung kalian. Kalau gue sendiri, personally gue, gak usah kasih tahu. Gue nggak terlalu minim banget pengeluaran gue, cuma gue nggak yang banyak juga, jadi di tengah-tengah tapi lebih ke kiri lah. Ya jadi segitu aja video kali ini. Gue harap ini termasuk memberikan kalian informasi yang lumayan terhadap, ngomongnya nggak gitu dong. Iya, intinya gue harap kalian suka sama video ini. Gue harap kalian teredukasi pengeluaran pengeluaran rata-rata per bulannya di Prancis, biaya hidup di sini gimana. Share buat teman-teman kalian yang pengen tinggal di Prancis atau tertarik sama kehidupan Prancis. Jangan lupa di subscribe channel gua, like video ini. Misalkan kalian mau murah, emang kalian harus pikir juga mau tinggal di mana gitu. Kalian harus cek harganya di internet waktu nyari rumah. Oh iya, by the way, kalau mau nyari apartemen atau tempat tinggal itu, saran gue secepat mungkin dilakuin, karena mahasiswa tuh nyari tempat tinggal tuh secepat mungkin gitu. Jadi susah dapat, yang murahnya bakal cepet habis gitu. Itu aja dari gue harap kalian suka sama video ini. Help this channel reach 1000 subscriber. Alright, itu aja dari gue, Resul Lesmana. See you and I see you. Peace. Anjir.